Selamat datang di Kisah Gelap, sebuah tempat di mana cerita yang tak pernah kau dengar akan terungkap, di mana batas antara dunia nyata dan tak kasat mata menjadi kabur, dan kegelapan punya suara yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Pernahkah kau melihat seseorang yang seolah-olah biasa saja, tukang kebun di pojok halaman, yang setiap hari hanya menyapu daun dan menyiram tanaman, tak banyak bicara, tak pernah marah, wajahnya teduh, tatapannya datar. Namun siapa sangka, dalam diamnya, dia menyimpan sesuatu yang lebih tua dari usianya, dan lebih kuat dari apapun yang bisa dibayangkan. Malam ini, aku akan membisikkan kepadamu sebuah kisah kelam. Kisah tentang seorang majikan yang begitu terobsesi pada kekayaan, sampai-sampai darah dagingnya sendiri ia lirik sebagai tumbal. Ya, anak kandungnya, tak ada yang mencurigai apapun. Rumah besar di pinggiran kota itu tampak tenang. Namun di ruang belakang yang jarang dijamah mata, terdengar gumaman dalam bahasa tua. Asap dupa mengepul, bayangan bergerak tak semestinya. Dan seorang dukun duduk bersila, menyusun syarat bagi perjanjian hitam. Tapi apa yang terjadi? Ketika rencana busuk itu tercium oleh seseorang yang dianggap tak tahu apa-apa, tukang kebun, orang yang sering diremehkan, bahkan tak disapa. Namun ternyata menyimpan pusaka warisan leluhur, sebuah keris bertuah yang tak hanya melindungi, tapi mampu menghancurkan ikatan gaib paling jahat sekalipun. Bukan tanpa alasan, ia diterima bekerja di rumah itu. Bukan kebetulan ia berada di sana saat malam tumbal akan dilangsungkan, karena ada kekuatan yang diam-diam bekerja, kekuatan dari langit yang mengutus seseorang bukan dari pangkat, tapi dari niat suci. Inilah cerita tentang dendam gaib yang ingin dituntaskan, tentang karma yang datang melalui tangan orang yang dianggap hina, dan tentang keris pusaka yang menolak dipakai untuk kejahatan, tapi memilih tangan orang yang tepat untuk memotong rantai pesugihan. Selamat datang di Kisah Gelap. Cerita ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkan bahwa yang gaib itu nyata, dan kejahatan selalu menunggu celah. Namun, selama masih ada hati yang bersih, selalu ada harapan untuk menghancurkannya. Mulanya, dia hanyalah sosok yang tak pernah menarik perhatian. Setiap pagi, ia melangkah pelan melintasi halaman luas milik Tuan Arman, si pengusaha properti terkenal. Rompinya compang-camping, tangan kirinya selalu memegang kantong kain berisi alat berkiban ungu palsu, cangkul kecil, dan segenggam pupuk organik. Tak pernah ada yang menegur, tak pernah ada yang memerintah lebih tinggi dari rutinitasnya sendiri. Menyiram bunga, memotong ranting kering, membuang rumput liar. Setiap tetes keringatnya yang menetes ke tanah seakan ikut menyirami kerikil-kerikil. Dingin halaman itu halaman yang dibalik pagar tinggi, menyimpan batu nisan batu bata untuk segala rahasia gelap. Siang hari, punggungnya membungkuk. Malam hari, bayangannya memanjang oleh lampu taman. Ia berjalan tanpa suara, senyumnya pun jarang terlukis. Bicara hanya pada daun-daun yang layu, menggerutu lirih perlahan sebelum terlepas. Para asisten Tuan Arman tak pernah memperhatikannya. Mereka datang dengan setelan rapi, dasi mewah, topi kaku, sesekali menepuk rompi tukang kebunnya. Bagus pekerjaanmu, Pak Sudar. Lalu berlalu, tak lagi menoleh. Bahkan Tuan Arman sendiri acap kali melintas di depannya, memanggil namanya sekilas ketika membutuhkan kejernihan pikiran. Pak Sudar, bersihkan selokan di belakang rumah, segera. Sebelum mengacukan pertanyaan apapun, meski hanya sebatas komentar ringan tentang cuaca atau bunga mawar yang mulai merekah, ia tak mengeluh. Ia selalu mengangguk sopan. Matanya, gelap dan lembut, menatap ke rerumputan. Di balik tatapan itu, tersembunyi rahasia yang tak satupun orang di rumah megah itu mengerti. Ia adalah pewaris warisan leluhur, penjaga pusaka keluarga terdahulu, yang dipanggil untuk melindungi tanah ini dari kutukan. Tapi dunia tak pernah percaya pada cerita klinik, apalagi pada sosok tukang kebun yang dianggap remeh. Setiap malam, ketika lampu taman meredup dan palungan serangga mulai bernyanyi, ia menyusuri jalan setapak ke pojok paling gelap kebun. Di sana, di balik semak belukar, sebuah lubang kecil tersembunyi tanda titik temu antara dunia nyata dan alam gaib. Dengan teliti, ia mengeluarkan sekop kecil dan mulai menggali. Tanah lunak itu terasa dingin di telapak tangannya, seperti menolak diusik. Di dasar lubang, ada sarung kayu tua. Ia mengambilnya dengan hati-hati, mengelap bekas tanah yang menempel, lalu menyelipkan sarung itu di pinggangnya di balik kain rompi kumalnya. Tak ada yang tahu tentang ritual malam itu. Tak ada saksi kecuali suara jangkrik yang sinis. Boken, seekor kucing pun enggan melintas, karena siapapun yang mendekat akan merasakan hawa dingin mencekam, lebih menusuk dari embun subuh. Namun ia tak peduli. Baginya, kewajibannya sederhana,
menjaga agar kekuatan gelap tak merembes masuk ke dalam pondasi rumah dan hati manusia yang berdiam di dalamnya. Tanpa keris pusaka, tanpa kekuatan itu, ia hanyalah tukang kebun. Dengan keris itu, ia menjadi batu karang terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Pagi harinya, semua kembali normal. Bunga mawar mekar, embun berkilau di daun, dan suasana rumah megah kembali hening. Para pejabat berdasi masih tak menyadari bahwa di lapisan terdalam kebun, pertarungan gaib baru saja usai. Mereka masih melihatnya sebagai pria tua yang diam, yang tak pernah mengganggu, dan tak pernah meminta pamrih. Bahkan ketika satu batang mawar tiba-tiba mekar 2 kali lebih indah, mereka mengira itu hasil pupuk baru. Suatu ketika Tuan Arman terlambat menyadari bahwa bisnisnya meredup, ia mulai gelisah. Kesuksesannya yang dulu begitu gemilang tiba-tiba terancam. Ia mendengar gosip tentang tukang kebun yang selalu sendiri disebat-sebat muncul di malam-malam ganjil. Desas-desus mengatakan, Pak Sudar tak sekadar merawat tanaman katanya, dia memelihara pusaka. Namun, anggapan itu cepat ditanggapi sinis. Apa iya tukang kebun bisa menyimpan pusaka, kalau bukan sekadar dongeng petani? Tuhan memang punya cara sendiri menyeimbangkan dunia. Orang yang diremehkan seringkali memikul beban yang paling berat. Orang yang diabaikan berdiri di garis paling depan saat bahaya datang. Dan yang dianggap hina, menyimpan kebaikan yang paling luar biasa. Hari ini, aku berdiri di sini, di tepian kebun yang tersusun rapi. Aku menatap pohon tua di sudut paling barat halaman, tempat ia meninggalkan sarung kerisnya. Daun-daun menguning berguguran, angin berbisik seolah bergenang rahasia. Ada senyum tipis yang terbit di bibirku, karena aku tahu, dia, tukang kebun yang tak pernah dilirik, sebenarnya adalah penjaga kegelapan dan cahaya sekaligus. Dan ketika saatnya tiba, tak ada satupun orang di rumah megah itu yang akan meremehkannya lagi. Karena di balik kesunyian, ada kekuatan. Di balik kerendahan hati, ada warisan. Dan di balik sosok yang tampak biasa, tersimpan legenda yang siap bangkit menuntut keadilan. Tuan Arman, nama itu harum di kota kecil kami. Di luar pagar rumah besarnya yang menjulang tinggi, ia dikenal sebagai dermawan. Orang yang katanya membangun masjid, menyumbang panti asuhan, membagi-bagi sembako saat hari raya. Tapi semua itu hanya permukaan, lapisan luar dari sebuah jiwa yang telah lama digerogoti kerakusan. Ia dulunya hanya pegawai biasa, tukang ukur tanah yang gajinya pas-pasan. Tapi entah bagaimana, dalam waktu kurang dari 5 tahun, ia bisa membeli tanah luas di Perbukitan, membangun kantor properti bertingkat 3, dan menggandakan kekayaannya seperti sulap. Orang-orang hanya bisa berdecak kagum. Mereka tidak peduli dari mana asal uangnya. Tak ada yang mau bertanya lebih dalam karena selama mulut bisa disuap dengan amplop dan senyuman. Kebenaran tak pernah dicari, tapi aku tahu lebih dari yang mereka lihat, karena aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri di malam-malam tertentu. Saat rumah besar itu hanya menyala dari lantai 2. Saat suara tertawa menghilang dan diganti gumaman asing yang tak dikenali telinga manusia. Aku tahu bahwa harta yang ia miliki tak datang dari kerja keras, tapi dari pengorbanan. Dan bukan sembarang pengorbanan. Ia mendatangi seorang dukun dari Gunung Cermai. Orang tua berbaju abu-abu, bermata satu, yang dikenal bisa mengangkat rezeki seseorang asal siap membayar harganya. Dan Tuan Arman tanpa pikir panjang menyerahkan kesetiaan dan jiwanya. Sebagai gantinya ia mendapatkan kejayaan, bisnisnya meledak, lawan-lawan bisnisnya bangkrut satu persatu. Rumahnya tumbuh seperti cendawan, mobil mewah bersusun di garasinya. Tapi di balik semua itu, ada kewajiban yang tak bisa dihindari, memberikan tumbal. Awalnya mudah, ia menyerahkan kucing hitam, lalu ayam cemani, kemudian bayi yang dibuang dibeli dari Biden nakal di kampung seberang. Semua berjalan lancar, tapi seperti perjanjian kotor lainnya, makin tinggi yang diminta, makin besar pula harga yang harus dibayar. Dan ketika kekayaannya mencapai puncak, dukun itu berkata yang diambil harus sepadan dengan yang diberi. Kali ini, bukan hewan, bukan orang asing, tapi darahmu sendiri. Tuan Arman terdiam saat itu. Tapi tidak lama, karena seperti biasa, nafsunya lebih kuat dari akal sehatnya. Ia memandangi anak gadisnya yang baru berusia 9 tahun, lincah, manis, dan tak pernah curiga. Ia lahir saat kejayaan itu dimulai, dan kini menjadi pengorbanan agar kejayaan itu tak berakhir. Bagi Tuan Arman, semuanya tentang untung dan rugi. Dan kali ini, ia menganggap anak kandungnya sebagai modal lanjutan. Apa yang membuat seorang ayah bisa melihat darah dagingnya sebagai alat tukar? Apa yang membuat seorang manusia tega menyiapkan ruang rahasia di bawah tanah rumahnya sendiri? Menyiapkan altar dengan darah hewan
dan memanggil makhluk-makhluk yang matanya menyala dari dalam kegelapan? Jawabannya satu, kerakusan. Ketamakan yang membutakan nurani. Ia tidak lagi peduli pada siapapun, istri, saudara, bahkan dirinya sendiri. Ia terobsesi, terlalu dalam masuk ke dunia yang gelap, sampai tak tahu cara kembali. Dan saat malam itu, mendekat malam di mana tumbal harus diberikan, ia menyiapkan segalanya dengan rapi. Rumah dikosongkan dari para pembantu, kamera pengawas dimatikan. Ia menyuntikkan bius ke dalam susu anaknya, dan membawanya dengan tangan sendiri ke ruang bawah. Di sanalah lilin-lilin menyala. Cermin besar di sudut ruangan tertutup kain hitam. Di tengah altar ada mangkuk tanah liat yang belum berisi darah. Hanya tinggal satu langkah lagi. Tapi ia tidak tahu bahwa di atas sana, di taman belakang yang kelam, ada sepasang mata tua yang mengintai dalam diam. Dan tangan yang selama ini menggenggam sabit untuk memangkas rumput, malam itu memegang sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di tanah rumahnya sendiri. Sesuatu yang akan membalikkan segalanya, karena kadang Tuhan menyisipkan harapan di tempat yang tak terduga dan menempatkan kehancuran di balik rencana paling jahat. Dan malam itu, harta yang selama ini ia kejar, akhirnya berbalik menjadi kutukan, karena tak ada kekayaan di dunia ini yang bisa menukar darah anak sendiri tanpa balasan yang lebih mengerikan. Setelah itu, semuanya berubah. Rumah yang dulu hangat, yang pernah dihiasi tawa anak kecil dan nyanyian ibu saat pagi menjelang, kini menjadi tempat yang asing, dingin, sepi, seolah setiap dindingnya menyimpan sesuatu yang tak kasat mata, tapi bisa dirasakan siapapun yang cukup peka. Hal pertama yang terasa adalah hawa. Udara di dalam rumah mulai berat, gerah, meskipun pendingin ruangan menyala sepanjang hari. Seolah ada sesuatu yang menggantung di lenggit-lenggit, mengawasi dari sudut-sudut gelap. Dengan mata tak terlihat, siapapun yang masuk akan merasakan desir aneh, ditengkuk merinding tanpa sebab. Dan saat malam tiba, rumah itu tak lagi tidur. Lampu-lampu mulai sering berkedip, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka sendiri, perlahan, lalu menutup kembali seperti ada tangan tak kasat mata yang menggerakkannya. Suara langkah terdengar dari lantai 2, padahal seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Bahkan anak perempuan Tuan Arman, yang biasanya lincah dan suka bernyanyi, mulai diam, duduk memeluk boneka, menatap satu titik di sudut ruang, sambil sesekali bergumam sendiri. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Om hitam itu duduk di situ." Tapi papa nggak bisa lihat. Mulut kecil yang polos, tapi ucapannya menggores dingin. Ke tulang belakang siapapun yang mendengarnya. Tapi semua itu bukan hal yang mengejutkan bagi Tuan Arman, karena ia tahu apa yang ia undang ke dalam rumah. Setiap malam Jumat Kliwon, ruang bawah tanah itu digunakan untuk sesuatu yang tak boleh diketahui orang lain. Ritual, dupa dibakar, darah ayam disiapkan. Cermin besar dibuka. Sebuah simbol aneh digambar menggunakan campuran darah dan tanah kuburan. Lalu Tuan Arman duduk bersila, membaca mantra-mantra dari kitab lusuh bersampul kulit. Suaranya rendah, bergetar, menyatu dengan desau angin malam yang seolah menyaksikan. Dan di balik semua itu, ada suara lain. Bukan suara manusia, bukan juga suara binatang, tapi bisikan kasar, seperti desahan dari celah batu. Kadang terdengar tawa cekikikan perempuan, kadang raungan marah yang membuat kaca jendela bergetar, kadang hanya keheningan yang terlalu sunyi-sunyi yang mengancam. Para asisten rumah mulai satu persatu mengundurkan diri. Pak Tatang, supir pribadi yang sudah mengabdi sejak awal sukses Tuan Arman, pamit tanpa alasan jelas. "Maaf Pak, saya nggak kuat. Anak saya demam terus tiap saya pulang dari sini." Yang lain menyusul, pembantu, Art, bahkan penjaga malam. Mereka tak pernah berkata terang-terangan, tapi tatapan mata mereka cukup jelas. Mereka tahu ada yang salah. Namun satu orang tetap tinggal, tukang kebun. Pak Sudar, ia tak bicara banyak, tapi tangannya kini lebih sering menyentuh tanah. Ia menanam lebih banyak tanaman daun kelor dan menaruh pot-pot kecil berisi kembang telon di tiap sudut taman. Ia tahu, energi rumah ini sudah berubah, sudah dijejali oleh roro lapar yang tak akan pernah puas sebelum ada tumbal nyata. Puncaknya terjadi ketika satu malam, suara tangisan menggema dari dalam rumah padahal tak ada siapapun yang sedang menangis. Anak perempuan itu tertidur di kamarnya, namun di lorong panjang menuju kamarnya, terdengar suara langkah kecil, berlari, lalu menghilang di depan pintu tertutup, dan di balik pintu, lampu menyala sendiri. Televisi menyala menampilkan saluran kabur, lalu mati dengan sendirinya. Malam itu, Tuan Arman turun ke ruang bawah tanah. Ia tahu waktunya semakin dekat. Wajahnya sudah tak sama, pucat, matanya cekung,
Bibirnya kering, tapi bukan karena sakit, melainkan karena jiwanya mulai terkikis oleh apa yang telah ia undang. Pesugihan bukan hanya soal kekayaan, tapi tentang perjanjian. Dan perjanjian itu bukan tulisan, tapi darah. Sekali tanda jadi diberikan, tak ada jalan keluar. Kecuali, 1. Membayar lunas, dan malam-malam berikutnya, rumah itu benar-benar terasa seperti kuburan yang masih hidup. Anak kecil tak lagi tertawa, ibu rumah tangga mengurung diri, dan majikan yang dulu disanjung kini menjadi tawanan dari perjanjian yang ia buat sendiri. Namun dari sudut halaman, dari balik pohon yang menghitam karena layu, ada yang sedang bersiap. Pak Sudar menggenggam sarung kerisnya setiap malam, tak berkata apa-apa. Tapi hatinya telah tergerak. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Waktu di mana rumah itu harus dibersihkan, bukan dengan air, tapi dengan keberanian dan warisan gaib yang telah lama dikubur di bawah tanah rumah itu sendiri. Karena jika tidak, rumah itu akan menjadi istana untuk sesuatu yang tak seharusnya tinggal di dunia ini. Dan tak hanya harta yang akan hilang, tapi nyawa. Nyawa yang tidak seharusnya dibayar oleh cinta yang seharusnya melindungi. Semua ini pada akhirnya menuju satu titik, satu keputusan yang seharusnya tak pernah terlintas dalam benak manusia. Tapi bagi Tuan Arman, yang jiwanya telah lama diperdagangkan kepada kekuatan gelap, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi nurani. Yang tersisa hanya perhitungan. Dan di dalam perhitungannya yang dingin dan bengkok, nyawa anaknya sendiri hanyalah angka, tumbal, harga yang harus dibayar agar semua kemewahan ini tak direnggut darinya. Anaknya, Kirana gadis kecil, berambut lurus, selalu memakai pita merah di rambutnya, tidak tahu apa-apa. Dunia Kirana hanyalah sekolah, boneka, dan pelukan ibunya. Ia tak tahu bahwa ayah yang selama ini mencium keningnya setiap pagi, diam-diam sedang merancang akhir hidupnya. Ia tak tahu bahwa setiap senyum sang ayah kini palsu, dan setiap pelukan terasa kosong, karena hatinya sudah tidak di sana lagi. Yang tersisa dari ayahnya hanyalah bayangan manusia. Yang tersisa hanyalah hasrat bertahan di atas tumpukan kekayaan yang dibangun dari darah orang lain. Tuan Arman telah menghitung tanggal terbaik, malam tergelap, dan jam di mana tabir antara dunia manusia dan dunia makhluk halus paling tipis. Ia sudah berkonsultasi dengan dukun yang menjadi penuntunnya selama ini. Seseorang yang bahkan tidak menyebutkan nama, hanya dipanggil Ki oleh orang-orang dalam lingkaran pesugihan. Dan Ki itu berkata dengan suara yang tak mengandung belas kasihan sedikit pun, tumbal darah harus dari garis darahmu. Bila tidak, perjanjian batal, dan semua akan datang menagih sekaligus. Itu sebabnya ruang bawah tanah rumah besar itu mulai dipersiapkan lebih rapi dari biasanya. Altar dibersihkan, kain hitam diganti, tulisan gaib dicat ulang. Di tengah ruangan disiapkan sebuah wadah batu untuk menampung darah Kirana, dan untuk pertama kalinya Tuan Arman sendiri yang akan memegang pisau ritual itu. Karena pesugihan yang dipilihnya tingkatan ketiga dari 7 tingkat perjanjian meminta sesuatu yang lebih dari sekadar penyerahan. Ia harus menyayat dengan tangannya sendiri. Ia harus mengorbankan anaknya dengan kesadarannya utuh. Bayangkan, seorang ayah menggenggam pisau dan bersiap mengorbankan anak yang dulu ia gendong, yang dulu ia doakan saat lahir, demi mempertahankan emas dan bangunan istrinya. Sudah tidak lagi tinggal di rumah itu. Sejak malam di mana ia mendapati Tuan Arman duduk sendirian di ruang bawah, menatap kosong ke arah cermin. Mulutnya bergumam bahasa yang tak ia kenal, dan mata suaminya kosong. Ia pergi membawa sisa kewarasan, mengungsi ke rumah orang tuanya. Tapi ia tak bisa membawa Kirana. Tuan Arman bersikeras, Kirana harus tetap bersamanya. Katanya, aku hanya ingin dia bahagia di rumah. Padahal, di balik itu, ia hanya ingin memastikan tumbal tak kabur dari genggamannya. Dan malam itu pun datang. Langit mendung, angin mati, dan rumah besar itu tak menyalakan satupun lampu di lantai atas. Kirana tertidur pula setelah minum susu yang sudah dicampur dengan obat tidur cair. Tubuh kecil itu diangkat seperti boneka, dibawa ke ruang bawah tanah, dan dibaringkan di altar batu. Tuan Arman duduk bersila, pakaiannya hitam, matanya sayu, tapi tekadnya beku. Di tangannya pisau pusaka dari Ki Dukun. Di sekelilingnya, roh-roh pesugihan yang tak terlihat mulai berkumpul. Suara mantra dibaca pelan, lalu makin keras. Dan ketika ujung pisau mendekati dada kecil anaknya, ada bisikan, bukan dari roh, bukan dari iblis, tapi dari sesuatu yang belum padam sepenuhnya di dalam dirinya. Ini anakmu, darahmu, dagingmu. Tapi ia menepisnya.
Ia menyumpal telinganya dengan ambisi. Ia menekan rasa ragu dengan bisikan kekayaan yang akan terus mengalir jika ritual ini selesai. Ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, bersiap menusuk. Namun yang tak ia tahu, di halaman belakang, seorang pria tua sedang menggenggam keris warisan. Keris yang tak pernah digunakan untuk membunuh, tapi bisa menghancurkan seluruh ikatan jahat yang dibangun dengan darah. Pak Sudar sudah merasakan getaran tanah sejak sore. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Entah terakhir bagi pesugihan itu, atau terakhir bagi nyawa anak kecil yang tak bersalah. Dan tepat saat pisau itu turun, ada cahaya. Ada benturan kekuatan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ritual itu tak jadi, dan rumah besar itu akhirnya bergetar untuk alasan yang tak pernah mereka duga. Sebelum malam itu datang, sebelum pisau pesugihan nyaris menyentuh kulit suci seorang anak, seseorang telah lebih dulu mendapat pertanda. Bukan dari manusia, bukan dari bisik tetangga, tapi dari dunia yang tak kasat mata. Dari garis leluhur yang masih terhubung lewat darah dan keyakinan. Pak Sudar, tukang kebun yang tak pernah dilirik. Pria tua yang setiap hari membungkuk di bawah matahari, mencabuti rumput liar, menggemburkan tanah, dan menyiram bunga dengan kesabaran. Ia bukan siapa-siapa di mata penghuni rumah, tapi di mata leluhurnya. Ia adalah pewaris terakhir, garis yang tak boleh putus, penjaga terang di tengah zaman yang makin banyak memelihara gelap. Semua bermula saat ia mulai merasakan perubahan di tanah tempatnya berdiri. Tanaman yang biasanya tumbuh subur, mulai layu, meskipun disiram setiap hari. Angin yang biasanya sejuk membawa aroma tanah basah, kini hampa dan berat. Dan malam menjadi semakin panjang. Sunyi yang biasanya menenangkan, kini justru terasa seperti pelukan dari sesuatu yang ingin menelan. Lalu, datanglah malam pertama. Saat mimpi itu menyapa. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang kosong yang diterangi cahaya rembulan merah darah. Semua sunyi, tak ada suara, tak ada angin. Hanya satu sosok berdiri di hadapannya berjubah putih, wajahnya tertutup surban, matanya bercahaya namun tak menusuk. Sosok itu tak berbicara, hanya menunjuk ke bawah tanah, lalu ke dadanya sendiri. Ketika Pak Sudar menunduk, tanah di bawahnya terbuka sendiri. Dari dalamnya, muncul sebilah keris tua bersarung kayu gelap, dengan ukiran aneh di pangkalnya. Keris itu mengeluarkan asap tipis, seolah menyimpan panas dari zaman yang sudah lama mati. Dan saat tangannya menyentuh gagangnya, ia terbangun. Keringat membasahi tubuhnya, tapi hatinya justru terasa hangat. Malam kedua, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih dalam. Ia melihat rumah tempatnya bekerja. Dari atas, di balik atap rumah, ada awan hitam pekat seperti luka terbuka di langit. Ia melihat roroh hitam berputar-putar, menggeliat seperti ular. Dan di bawahnya, anak kecil tertidur di altar batu. Dengan ayahnya berdiri di atas, membawa pisau, sosok berjubah putih itu kembali muncul. Kali ini berbicara. Suara yang keluar bukan dari mulut, tapi langsung masuk ke dalam dada. Begitu. Tapi lembut, kau satu-satunya yang bisa memotong rantai ini. Keris itu tak akan menerima tangan yang serakah. Tapi ia memilihmu, karena hatimu bersih. Dan Pak Sudar tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah peringatan. Ini adalah panggilan. Ia tak bisa diam. Ia tak boleh hanya menyiram bunga sementara anak kecil hendak diserahkan ke dalam perut iblis. Ia mengerti kini, mengapa dulu ayahnya selalu berpesan, tanamlah kelor di setiap rumah yang kau datangi. Kalau daunnya tak bertahan, eda yang salah, didelak. Dan ia teringat betapa tanaman kelor di rumah itu selalu layu. Bahkan sehari setelah ditanam, malam ketiga, mimpi itu tak lagi berupa peringatan tapi perina. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah ruang bawah tanah. Keris di tangannya menyala samar. Tuan Arman berteriak dukan melolong. Dan roh-roh yang biasa tak terlihat, kini kabur seperti asap di belah angin. Anak perempuan itu menangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ada yang menyelamatkan. Ketika Pak Sudar terbangun, kali ini ia tak merasa bingung, tak merasa takut. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu apa yang ia simpan selama ini di bawah pohon mangga tua, dibungkus kain kafan dan dibungkam mantra pengikat. Ia tahu bahwa keris pusaka itu bukan sembarang senjata. Ia bukan untuk menyerang, tapi untuk membebaskan, dan hanya akan bergerak jika digunakan untuk kebenaran. Malam itu, ia duduk di bawah langit gelap, membuka tanah yang selama ini ia lindungi dengan diam. Ia keluarkan keris itu perlahan, dan saat gagangnya menyentuh tangannya, tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena seluruh darah leluhurnya seolah hadir di sekitarnya, menatap, menjaga, menyertai.
Ia tahu, malam berikutnya akan menjadi malam penentuan. Enteramat itu akan tenggelam bersama keserakahan pemiliknya. Atau terang akan menyusup lewat tangan seseorang yang selama ini dianggap tak penting. Dan di ujung doa malam itu, ia berucap lirih, "Gusti, awak kula mung kawula, tapi kalau panjenengan ridho, kula siap." Dan tibalah malam itu. Malam yang tak ditulis dalam kalender, tapi dicatat oleh Roro yang sudah lama menunggu di ambang. Langit di atas rumah Tuan Arman tampak tenang, begitu tenang, sampai terasa curiga. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Seperti dunia sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Bulan tak tampak, tapi dari dalam tanah, sesuatu mulai hidup di dalam rumah itu. Jam menunjukkan pukul 12:02. Semua lampu sudah padam, kecuali beberapa lilin kecil yang menyala redup, menimbulkan bayangan aneh di dinding ruang bawah tanah. Ruang itu tak terlihat dari luar. Bahkan para tukang bangunan yang dulu membangunnya pun tak tahu persis fungsinya. Hanya Tuan Arman dan sang dukun yang tahu betapa penting dan kotornya ruangan itu. Dan malam itu, altar batu telah siap. Pisau ritual telah diasah. Cermin pemanggil roh telah dibuka. Sebuah mangkuk batu ditempatkan di tengah altar, kosong menanti darah segar yang dijanjikan. Di pojok ruangan, dupa menyala dan asapnya meliuk seperti tangan. Menari, menunggu, dan di atas altar itu, terbujur tubuh kecil yang tak berdosa. Kirana, anak kandung Tuan Arman sendiri, ia tertidur pulas, tak tahu apa-apa. Tak sadar bahwa hidupnya dipertaruhkan sebagai syarat untuk kelanjutan perjanjian sesat. Obat tidur telah bekerja. Tubuh mungilnya tidak bergerak, bibirnya setengah terbuka, seperti tengah bermimpi. Tapi malam itu, bukan ia yang bermimpi. Orang lainlah yang sedang mabuk mimpi. Mimpi kekuasaan, mimpi keabadian harta. Tuan Arman berdiri tegak, mengenakan jubah ritual berwarna hitam. Matanya cekung, tapi sorotnya menyala dengan ambisi. Di hadapannya berdiri Ki Dukun, sosok yang tak lagi tampak seperti manusia biasa. Wajahnya dibungkus kain kelabu, suaranya lirih tapi bergema seakan berasal dari perut bumi. Dan di sekeliling mereka tak terlihat oleh mata biasa. Roh-roh pesugihan mulai hadir, bertubuh asap, bermata merah, gigi bertaring. Mereka tidak bicara, tapi lapar mereka memekik dari setiap sudut ruangan. Mereka datang karena darah akan dipersembahkan, dan tumbal ini adalah yang paling berharga dari semua anak kandung. Tuan Arman mengambil pisau, langkahnya mendekat ke altar. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena tubuhnya tak sepenuhnya lagi miliknya sendiri. Sebagian telah ditempati, sebagian telah dijual. Ia mengangkat pisau tinggi, dan saat ujungnya hampir menyentuh dada anak itu, tiba-tiba semua lilin bergetar. Api menari tak karuan. Asap mengental seperti kabut mendadak. Ki Dukun berhenti, membaca mantra, matanya melebar. Ada sesuatu yang datang, sesuatu yang tak mereka undang. Dari atas, dari tanah, dari luar rumah. Langkah kaki menyusup perlahan ke ruang bawah tanah. Tapi bukan sembarang langkah. Langkah itu membawa hawa lain. Bukan hawa serakah, bukan hawa tamak, tapi hawa tua, tenang dan penuh kekuatan tak terlihat. Sosok yang selama ini mereka remehkan akhirnya datang. Pak Sudar, tangan kirinya memegang keris pusaka yang berkilau redup seperti cahaya dari zaman lain. Tubuhnya tegap, tak ada takut di matanya. Ia berdiri tepat di depan pintu ritual, dan saat matanya bertemu dengan mata Tuan Arman, waktu seolah berhenti. Pisau di tangan Tuan Arman bergetar. Lilin mati satu persatu. Asap menghilang. Roh-roh pesugihan mendesis, marah. Mereka tidak suka diganggu, mereka lapar. Tapi keris itu menyala. Pak Sudar tidak mengucap mantra panjang. Ia hanya menarik napas dan mengucapkan satu kalimat, lirih, namun cukup keras untuk didengar roh dan manusia. Cukup, ini bukan darah yang kalian ambil. Lalu, ia maju selangkah. Keris itu ditarik dari sarungnya, dan seketika lantai bergetar. Ki Dukun menjerit, tubuhnya terdorong ke dinding. Tangan hitam melilit lehernya, bukan dari Pak Sudar, tapi dari alam gaib itu sendiri. Tuan Arman terjatuh, pisau ritual terpental dari tangannya. Cermin ritual pecah, asap mendesis seperti terbakar dari dalam. Dan Kirana terbangun, matanya terbuka, menatap langit-langit. Ia menangis pelan, tapi tangis itu adalah kehidupan, bukan kematian. Pak Sudar tak bicara banyak. Ia menanamkan keris itu tepat di tengah lingkaran ritual. Dan saat ujungnya menyentuh tanah, seluruh ruangan berguncang. Teriakan terdengar dari dimensi lain. Teriakan marah, kelaparan, tapi juga
kalah. Karena satu hal yang tak pernah mereka duga telah hadir di situ. Niat suci dan tidak ada kekuatan. Pesugihan yang bisa melawan ketulusan hati seseorang yang bersedia melawan kegelapan. Meski dianggap bukan siapa-siapa, dan malam itu, ritual gagal, rantai tumbal terputus. Tuan Arman pingsan, tubuhnya panas seperti bara. Ki Dukun tak pernah terlihat lagi, dan roh-roh yang lapar dikembalikan ke tempat asalnya. Bukan dengan mantra, tapi dengan keberanian. Dan di tengah hirik pikuk tak kasat mata itu, satu sosok berdiri tegak di hadapan kekacauan. Bukan dukun, bukan tokoh agama, bukan pendekar, hanya seorang pria tua dengan rompi kumal dan wajah lelah. Tukang kebun, Pak Sudar. Ia tak datang dengan sorotan kamera, tak ada nyala lampu menyambutnya. Tak seorang pun tahu bahwa langkah kakinya malam itu adalah langkah yang menyelamatkan satu nyawa dan memutus satu perjanjian kelam. Sebelum ia turun ke ruang ritual, ia sempat menunduk sejenak di bawah pohon mangga tua di halaman belakang. Di sana, tempat ia menyimpan pusaka warisan yang ditanam dengan doa dan peluk. Tanahnya tak keras, seolah memang sudah menunggu dibuka kembali. Donsot Yerigerinya menyentuh sarung keris itu, tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi seluruh darah dan napas leluhurnya seperti hadir bersamanya. Seolah mereka berkata, "Akhirnya kau paham, inilah kenapa kami memilihmu." Keris itu yang selama ini hanya ditanam, tidak disentuh, hanya dilindungi malam itu dikeluarkan. Bersinar samar, tidak menyilaukan, tapi cukup terang untuk menembus kelam. Gagangnya dingin seperti batu nisan, tapi penuh kekuatan yang tak bisa diukur oleh logika manusia. Dan dengan keris itulah, ia melangkah masuk, menuruni anak tangga ruang bawah tanah yang aromanya seperti daging mentah, menyusuri lorong sempit dengan bau dupa dan darah kering, sampai tiba di depan pintu ritual, pintu kayu yang dilapisi rajah dan garis merah dari ayam cemani. Aitak membantingnya, tak menendangnya. Ia hanya mendorongnya perlahan. Dan ketika pintu terbuka, hawa panas menyambutnya. Bau amus menyenggat, roh-roh pesugihan menjerit bukan karena marah, tapi karena mereka tahu, yang datang ini bukan manusia. Ini pewaris cahaya. Tuan Arman yang sudah setengah kerasukan menoleh. Matanya merah, nadinya menonjol. Di tangannya pisau ritual. Tapi pisau itu gemetar, seperti enggan melukai jika keris bertuah berada di dekatnya. Ki Dukun berusaha melanjutkan mantra, tapi lidahnya keluh. Dan roh-roh itu mendesis, melayang, tak bisa mendekat lebih jauh. Karena keris itu membawa sesuatu yang mereka benci lebih dari doa. Niat tulus yang tanpa pamrih. Pak Sudar tak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat, melangkah pelan, seperti sedang menyiram bunga. Tapi setiap langkahnya adalah penebas ikatan gaib. Dan saat ia tiba di depan lingkaran ritual, ia cabut keris dari sarungnya. Ujungnya diarahkan ke lantai yang digores simbol darah. Don Perlahan. Ia tusukkan keris itu tepat di tengah lingkaran. Saat itulah semuanya pecah. Lilin padam serempak. Mantra berhenti mendadak. Sermon Rick dan Ki Dukun menjerit keras, tapi suaranya bukan suara manusia. Tuan Arman terjatuh. Tubuhnya kejang. Roro, pesugihan berhamburan seperti api disiram air suci. Dan membuka mata, menangis. Tapi itu tangisan hidup. Di tengah kehancuran itu, Pak Sudar berdiri tegak. Tangannya masih menggenggam keris. Mata tuanya menatap lurus ke arah Tuan Arman yang terbaring, separuh sadar, separuh hancur. Tapi ia tak marah. Ayatek Tandem. Ia hanya bicara satu kalimat pelan, tapi menggema seperti palu di telinga mereka yang masih bisa mendengar nurani. Kau bisa kaya, tapi kau miskin hati. Dan malam itu, bukan hanya ritual yang gagal, tapi seluruh jaringan perjanjian itu terputus. Keris yang ditusukkan ke tanah membelah akar kutukan. Dan seluruh tanah rumah itu akhirnya bisa bernapas lagi. Pak Sudar tak menuntut apa-apa, tak minta terima kasih, tak minta dipuji. Keesokan paginya, ia sudah tak ada di rumah itu. Hanya rompi lusuhnya tergantung di pagar taman, dan keris itu kembali ditanam di bawah pohon mangga. Sebagai pengingat bahwa kadang yang menyelamatkan dunia bukan orang hebat, tapi mereka yang tetap diam menjaga terang. Saat semua sibuk mengejar bayangan gelap, malam itu tidak berakhir begitu saja. Karena kegelapan yang dibangun dari darah dan perjanjian sesat tidak akan menyerah dalam satu tusukan. Begitu keris Pak Sudar menembus tanah di tengah lingkaran pemujaan, tanah itu meraung. Bukan retakan biasa, tapi suara yang datang dari dalam bumi. Seolah ada sesuatu yang sejak lama dikurung dan kini memberontak. Simbol-simbol ritual di lantai menyala merah, bukan karena kekuatan,
Tapi karena sekarat, roh-roh pesugihan yang selama ini hanya jadi bayangan kini menampakkan wujud. Ada yang tinggi seperti tiang kayu, dengan wajah terbakar dan tubuh setengah ular. Ada yang kecil dan gemuk namun bermata banyak, menjerit seperti bayi yang dilahirkan dalam kemarahan. Dan yang terbesar dari mereka, berdiri di balik cermin yang pecah, tak bertubuh hanya gumpalan asap pekat dengan dua cahaya merah menyala, seperti bara. Itulah pengikat perjanjian, makhluk yang datang setiap kali ada darah tumbal menetes, makhluk yang sudah diberi banyak, dan kini menuntut lunas karena malam ini. Mereka kelaparan. Pak Sudar berdiri tegak, tubuh tuanya dikepung, hawa panas dan bisikan memekakan telinga, tapi tangannya tetap menggenggam keris. Ia tahu, ini bukan pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan keyakinan, antara niat menyerahkan dan niat menyelamatkan. Tuan Arman, yang setengah sadar tiba-tiba mengerang keras, dari mulutnya keluar darah hitam, bukan darah manusia biasa. Itu adalah ikatan jiwa yang telah separuh dimiliki. Ia menjerit, tubuhnya melengkung tak wajar. Di dalam dirinya, roh pesugihan terbesar berusaha masuk penuh. Ia tak lagi manusia sepenuhnya. Dan Debil, ia akan menjadi perpanjangan tangan kegelapan, menebar celaka atas nama kekuasaan. Tapi sebelum roh itu bisa mengambil alih sepenuhnya, Pak Sudar mengangkat kerisnya tinggi. Mulutnya bergetar, tapi bukan membaca mantra yang ia ucapkan. Hanyalah doa. Doa dari bahasa yang hanya dikenal oleh tanah, angin, dan cahaya. Dan keris itu pun menyala. Bukan nyala api, tapi nyala dari dalam cahaya leluhur, cahaya keyakinan, cahaya yang ditanam oleh generasi yang tak pernah minta dibalas. Roh-roh menjerit. Dinding ruangan memudar, dan makhluk hitam di balik cermin mengamuk. Ia menabrak dinding waktu. Ia berusaha menerobos batas manusia, tapi cahaya keris menahannya. Dan di saat puncaknya, saat makhluk itu mencoba melompat ke tubuh, kirana Pak Sudar melangkah ke depan, menghunuskan keris itu tepat ke arah pusat cahaya merah si makhluk. Bukan menusuk, tapi menyalurkan niat. Dan saat itu terjadi, semua berhenti. Roh-roh menghilang seperti air mendidih yang dituangkan ke pasir. Cermin meledak jadi debu. Lingkaran ritual terbelah. Dan tubuh Tuan Arman terhempas ke pojok, tak bergerak. Perjanjian itu putus. Makhluk pengikat yang selama ini menerima darah, tertelan kembali ke perut bumi, terkurung, terbungkam, karena tidak ada ikatan pesugihan yang bisa bertahan jika dipatahkan oleh keris yang diwarisi oleh hati yang bersih. Pak Sudar terduduk, tangannya bergetar, keringat membasahi tubuhnya, tapi keris itu kembali tenang, redup, seperti berkata, "Tugas selesai." Kirana menangis pelan, tapi kali ini tangisnya bukan karena takut. Ia tahu meski belum bisa menjelaskan bahwa hidupnya diselamatkan oleh orang yang selama ini hanya ia panggil Pak Kebun. Tuan Arman selamat secara jasad, tapi jiwanya kosong. Sejak malam itu, ia tak pernah bicara. Ia duduk di kursi roda, menatap keluar jendela rumah yang kini tak lagi mewah karena semuanya hilang dalam semalam. Bisnis runtuh, aset disita, rekanan menjauh, dan yang tersisa hanyalah tubuh yang menua dengan rasa bersalah yang tak pernah bisa ditebus. Sedangkan Pak Sudar pergi diam-diam, tidak pamit, tidak minta dihormati. Ia kembali ke kampung, menanam kembali keris itu di tanah warisan, menanamnya dalam-dalam, karena ia tahu mungkin suatu saat dunia akan gelap lagi, dan keris itu harus disiapkan untuk yang berikutnya. Pagi setelah malam itu datang, seperti biasa. Matahari terbit, burung-burung bernyanyi, angin berembus. Tapi di rumah besar itu, tak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Ritual gagal, pesugihan runtuh, dan perjanjian berdarah yang selama ini dijaga ropet-ropet terungkap, bukan melalui pengakuan, tapi melalui bekas luka yang tak bisa ditutup lagi. Tuan Arman, yang sebelumnya begitu disegani dan ditakuti karena kekayaan serta pengaruhnya, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia duduk diam di kursi rotan di teras belakang, matanya kosong, tidak buta, tidak bisu, tapi jiwanya seperti tertinggal di ruang bawah tanah malam itu. Semua yang ia miliki hilang satu persatu. Bisnis bangkrut, rekan usaha kabur, rumah mulai dijual sebagian demi membayar hutang yang muncul entah dari mana. Dan yang paling menyakitkan Kirana, anak kandung yang nyaris ia serahkan, tak mau memeluknya lagi. Bahkan dalam diamnya Kirana merasa itu bukan ayah lagi. Warga sekitar mulai berbicara, pelan, lalu menyebar seperti api di ladang kering. Ada yang mengaku mendengar suara teriakan dari bawah tanah rumah itu malam Jumat lalu. Ada yang bilang melihat bayangan besar di atap rumah. Ada juga yang bersaksi bahwa Pak Sudar keluar dari rumah tengah malam,
sambil membawa sesuatu yang bercahaya dari balik selimutnya. Tapi yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa Pak Sudar telah pergi tanpa pesan. Pagi itu, para penghuni rumah mencari-cari. Namanya dipanggil dari dapur, taman, gudang. Namun yang tersisa hanyalah rompi lamanya yang tergantung rapi di paku dekat gerbang belakang. Rompi usang yang biasa ia pakai saat menyiram tanaman. Dan di bawah pohon mangga ada lubang kecil yang baru ditimbun. Tak ada tanda, tak ada papan nama. Hanya tanah yang tampak lebih lembut, seperti menyimpan sesuatu yang sangat tua dan sangat penting. Dan sejak kepergian itu, taman di rumah itu mulai tumbuh kembali. Tanaman yang dulu layu mulai menghijau, burung-burung kembali singgah, tapi tidak ada lagi yang merawatnya. Kirana, Rama It perlahan ditinggalkan. Ibu Kirana akhirnya memutuskan pindah. Ia tak bisa tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan dan trauma. Ia membawa Kirana keluar kota, memulai hidup baru. Kirana pun perlahan pulih, tapi kenangan itu tetap tinggal di matanya. Dan setiap kali ia menggambar di sekolah, tak pernah lupa menggambar seorang lelaki tua memakai topi kebun, tersenyum, berdiri di bawah pohon. Sementara itu, nama Pak Sudar tak pernah muncul lagi. Tidak di berita, tidak di kabar desa, tidak di arsip rumah tangga. Seolah ia hanya singgah sebentar untuk mengembalikan keseimbangan, lalu pergi. Dan mungkin memang begitu, karena beberapa orang bilang, tukang kebun itu bukan sembarang orang. Ia adalah penjaga, pewaris lama yang ditugaskan untuk hadir di tempat yang sedang dilupakan oleh cahaya. Dan keris yang dulu disimpan, kini kembali tertanam, menunggu waktu, menunggu generasi berikutnya, menunggu saat kegelapan muncul lagi di tempat lain, dan saat itu datang. Jangan heran jika yang menyelamatkan bukan orang terpandang, bukan orang yang berkekuatan besar, melainkan seseorang yang hanya berdiri di sudut, diam dengan cangkul di satu tangan dan cahaya warisan di tangan lainnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah gelap. Cerita ini adalah pengingat bahwa di balik kemewahan yang mencurigakan, seringkali ada harga yang tidak terlihat, dan bahwa kadang yang paling sederhana menyimpan kekuatan yang paling tak terduga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena masih banyak cerita mistis, pesugihan, dan pertempuran gaib lain yang menanti untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, terang selalu punya caranya sendiri untuk menang.